Nah, orang sekarang karena suami istri itu sibuk mencari uang, kadang-kadang waktu untuk anak itu pendek sekali. Sudah waktunya pendek, habis untuk mainan gadget. Ya, sekarang ini kita kumpul baru sekeluarga, foto-foto dulu nah. Tolong difotokan nih, fotokan. Selfie. Nah, kemudian update status. Ini loh, baru makan bersama. Ya bersamanya itu ya waktu difoto itu saja. Karena habis itu ya masing-masing sendirian lagi. Sampai kuahnya dingin sudah enggak tahu semua. Nah, jadi hubungan orang tua dengan anak itu sudah jauh. Maunya serba cepat. Anda yang mengatakan tadi anak yang susah dimengerti. Jangan kata anak, pasangan hidup pun dalam berapa tahun pernikahan di zaman-zaman seperti hari ini kadang-kadang sudah sulit memahami. Kamu kok gitu sih cara berpikirnya? Aku rasa dulu kamu enggak begitu ya. Kok sekarang begitu? Kenapa saudara? Karena ini sudah berubah. Kita waktunya kurang. Cobalah saudara-saudara dalam satu hari usahakan ada sekian jam tanpa gadget. Usahakan pasangan hidup Anda, anak Anda itu bukan di HP. Pasangan hidup Anda, anak Anda itu nyata di samping Anda. Tapi berapa banyak di antara Anda yang sadar kalau pasangan hidup anak Anda itu di samping Anda? Kadang-kadang mau tidur, HP-nya ini loh yang menemani dulu, seret, sambil berbaring, sudah ngantuk, selesai, blek, tidur. Pasangan hidup sudah tidur atau belum nggak tahu, pulang atau enggak saja nggak tahu. Nanti pagi juga HP dulu yang dipegang, update status, aduh bangun siang-siang. Pasangan hidup sakit atau ada atau sudah terlahir kembali sudah tidak tahu. Dan Anda yang dicari itu cuma teman-teman dunia maya. Saya kadang-kadang heran kenapa harus teman-teman dunia maya. Kalau tambah satu, wah friendku sekarang jadi segini loh, friendku jadi segini, senengnya luar biasa. Friend ngomong kosong. Karena ketika kita susah, ketika kita gelisah, mereka nggak ada yang datang membantu. Tetapi pasangan hidup, anak di keluarga kita ini yang sesungguhnya. Orang nge-like, wah senengnya, likersmu berapa sekarang? Like. Untuk apa? Wong itu juga alan mencet like itu ya segampang itu aja. Nge-like itu ngerti sama nggak ngerti aja, nggak jelas kok. Ya kan, kadang-kadang hanya kelihatan, oh ini si A ya, nge-like lah daripada besok aku nggak diutangin duit, di like aja. Gitu dibangga-banggakan. Nah saudara-saudara, cobalah satu hari, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, tanpa gadget. Kemudian kalau kita kadang makan malam bersama atau makan bersama, gadget dimatikan semua. Ya, jangan sampai saudara-saudara kalau sudah terlambat. Beberapa kejadian yang lalu, kalau nggak salah awal atau pertengahan tahun ini, satu anak yang sulit sekali disuruh pisah sama gadgetnya, sampai akhirnya wifi di rumahnya dimatikan 1 bulan dan anak itu bunuh diri. Anda sudah baca itu? Ya, di tetangga di sekitar perumahan tetangga sini. Ya, jadi itu bisa kejadian begitu. Kenapa saudara? Karena orang tua menganggap kalau anak dikasih gadget sudah diem. Pasangan hidup dikasih gadget juga diem. Kita dengan gadget juga diem. Tapi apa gunanya? Steve Jobs, penemu iPhone maupun iPad, tidak mengizinkan anaknya menggunakan gadget sampai umur 12 tahun. Itu loh yang menemukan apa yang dia katakan. Lah kalau enggak punya gadget kan bingung nanti anak-anak. Kasih sayang orang tua. Orang tua itu perlu pelukan, perlu kasih sayang, perlu kontak mata. Jangan kalau manggil makan pakai
pakai WA ya. Ayo makan, udah siap nih. Dah datang. Kamu mulai dulu lah, aku masih ada teman diskusi ini. Terus apa hidup ini artinya? Kalau sudah begitu anak susah diatur. Kenapa? Tidak ada kedekatan emosional. Tapi kasus-kasus begini zaman dulu tidak ada. Tidak ada problem. Zaman saya kecil, tidak ada problem. Zaman Suhu mungkin masih kecil, tidak ada problem. Kenapa? Padahal dulu orang tua jauh lebih keras. Punggung nih habis kena kemocing. Ya. Anak sekarang belum kena kemocing aja. Sudah lemah. Dulu kemocing ada pakunya itu. Tahu kemocing enggak? Ya, kemocing, anak-anak tahu kemocing. Apa ya? Bulu itu, tapi sudah nggak ada bulunya. Jadi orang tua sudah spesial menyediakan rotan kemocing itu yang bulu ayamnya sudah nggak ada, yang ada paku. Wah, itu sudah disabet di sana di sini. Kita biasa-biasa saja dan kita tidak musuhan sama orang tua, kita nggak bunuh diri, nggak ngapa-ngapa, biasa-biasa. Buktinya saya hidup sampai hari ini. Diajar di mana-mana, tapi ya tetap biasa. Nah, kenapa orang tua sekarang jauh hubungannya? Karena memang sudah nggak ada kedekatan. Nah, cobalah saudara-saudara, mari kita bangun. Mulailah membangun hubungan rumah tangga itu dari ruang makan. Ketika Anda berada di ruang makan, makanlah bersama dengan anak, makanlah bersama dengan pasangan hidup, tanpa gadget, ya, HP minggir semua. Televisi matikan. Hanya khusus sekeluarga makan bersama. Pada hari-hari pertama, saya kira bingung seperti orang hilang. Nggak ngerti apa yang mau dikerjakan, rasanya tangan ini kok kosong ya. Bingung. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi nanti kalau Anda sudah biasakan, ngasih tahu anak-anak itu akan gampang. Nah, papa mama ini sudah capek kerja. Kamu lihat enggak papa mama ini kerja sepanjang hari? Iya. Nah, sekarang kalau anak-anak ini sudah dewasa nanti satu ketika bisa bantu orang tua, bagus. Bisa membantu orang tua, bagus nak. Tapi kalau belum bisa membantu orang tua, minimal jangan menyusahkan orang tua. Dengan kamu sekolah yang baik nak, kamu bisa tidak menyusahkan orang tua. Orang tua sudah tidak mikir kamu lagi karena kamu sudah sekolah dengan lebih baik. Dengan cara seperti itu, membuat anak itu ada pengertian. Kita dulu ketika digebuki sama orang tua, kita nggak benci, kita malah kasihan sama orang tua. Akhirnya kita kemudian kita sadar, ya saya tidak boleh nakal, saya harus jadi lebih baik. Karena orang tua kerja saja sudah susah, kenapa saya bikin mereka susah lagi sampai gebuki saya. Nanti kalau saya sakit dia susah lagi. Karena nanti kalau kita sudah luka-luka biru-biru sama merah-merah karena pakunya itu kan berdarah-darah gitu. Nanti orang tua juga sambil sedih, kemudian mengobati punggung kita, kan kita nggak bisa ngobati punggung kita sendiri toh, nggak nyampe. Ini orang tua kasih apa kayak koyo, kayak balsem, kayak apa segala macam. Itu orang tua, dan akhirnya kita lalu kasihan sama orang tua dan kita jadi tidak nakal lagi. Tapi kalau anak sekarang dimaki-maki, dia minggat bawa HP-nya. Karena untuk GPS kemana? Rusak. Ya, nah jadi cobalah sekarang. Kalau Anda sepakat di satu rumah itu ada satu hari tanpa gadget, saya kira itu akan bagus sekali. Ya, dulu zaman kita masih kecil, lampu mati itu biasa. Sekarang kalau lampu mati, kayak dunia mau kiamat aja. Bah, lampu mati, waduh, nggak bisa apa-apa. Ini sinyalnya jadi nggak ada, wifi nggak ada. Pergi ke rumah teman.
Yang ditanya, ada wifi nggak? Iya kan? Mau ke wihara, ini wifi-nya ada enggak wihara ini? Kalau nggak ada besok minta suhu dulu pasang. Nanti aku baru mau datang. Ada lagi orang yang sampai kayak seperti itu. Mertua nggak diurus, wifi yang diurus. Nah, itulah makanya jadi anak menjadi susah diatur. Kenapa? Karena hubungan orang tua dengan anak menjadi jauh, ya. Jadi kalau Anda masih mau tetap seperti Anda gampang diatur dulu, kan orang-orang tua kan mengatakan, kok enggak sama ya dengan zamanku? Zamanku dulu loh aku ini mudah diatur. Kenapa? Karena zaman kita dulu televisi saja sulit dapatnya. Televisi satu rumah cuma satu. Itu pun penguasa adalah orang tua. Dia sudah duduk di situ, kita mau apa? Mau ganti channel? Tidak boleh. Jadi kita ya kayak ayam sakit di situ. Suka nggak suka ya nonton. Kita mau ke kamar, jangan di kamar terus. Nggak baik, nanti kesurupan. Ya. Jadi kita di depan. Mau mainan kuku, jangan mainan kuku. Itu tandanya orang stres. Ya. Mainan rambut juga jangan mainan rambut. Mainan apa ini? Nggak boleh. Tapi akhirnya kita jadi orang yang nurut. Terus kemudian sekarang saya sudah gede. Mestinya kan anak-anak nurut sama saya. Kenapa ya saya sekarang jadi nurut sama anak-anak juga? Anak-anak mau apa? Ya, kalau enggak ngamuk dia, ngamuk. Karena hubungannya terlalu jauh. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang bisa satu hari tanpa gadget, kemudian sering akhirnya makan bersama. Makan bersama masih seperti tradisional kita, misalnya pakai meja bulat. Yang saling memandang wajah, sehingga nanti kalau dia stres itu kita tahu. Jangan manjang mejanya panjang ke sana, kayak warung Padang. Jadi anaknya makan di sana nangis, kita nggak tahu. Kita kan makan biasa di sini. Ketika tanya, nak kenapa nak kamu nangis? Mah makanannya pedes. Ya kita nurut saja. Padahal sebetulnya saudara-saudara, kalau kita mejanya bulat, kita lalu lihat, oh kamu kok kepedesan apa nangis, kok makannya juga sedikit, apa kamu kurang sehat, atau makanannya kurang enak, atau apa. Itu ada komunikasi dan ada tatap mata, bukan pakai HP terus.